Gundik suamiku tertawa keras saat melihatku membersihkan lantai kantor tempatnya bekerja. Di depan teman-temannya ia menunjukku tanpa malu sedikit pun. Lihat perempuan ini, katanya sambil menutup hidung pura-pura jijik. Kotor, kucel. Mana mungkin ada laki-laki yang mau? Pantas suaminya lebih memilih aku. Kata-kata itu menusuk seperti pecahan kaca. Aku sudah mencoba menahan diri, menggigit bibir, menunduk, bernapas panjang. Tapi batas sabarku pecah juga. Dengan tangan bergetar, aku mengambil ember kecil berisi air bekas pel. Dan sebelum sempat kupikirkan ulang, air itu telah menyiram wajahnya. Ia menjerit. Ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Aku berdiri tegak, menatapnya tanpa mundur selangkah pun. Tunggu aku 1 tahun, kataku dengan suara yang lebih tenang dari yang kurasakan. Aku akan kembali. Dan aku akan membuktikan bahwa aku jauh di atas apapun yang kamu banggakan hari ini. Sejak saat itu, segalanya berubah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langsung saja, mari simak ceritanya. Pagi itu, bau cairan pembersih masih melekat di udara ketika Arsila memeras kain pelnya. Lantai kantor yang luas memantulkan cahaya putih, memberi pantulan samar wajahnya yang lelah. Sudah bertahun-tahun ia bekerja sebagai petugas kebersihan di kantor tempat Farhan, suaminya, bekerja. Hubungan mereka sejak lama terasa renggang, tapi Arsila tetap bertahan karena berharap rumah tangga mereka masih punya celah untuk diperbaiki, walau ia tahu Farhan sering bersikap dingin. Langkah-langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Nada dering gelak tawa menyusul. Tawa yang Arsila hafal betul. Nadia. Perempuan yang sejak beberapa bulan terakhir menjadi pusat perhatian kantor. Bukan karena kinerjanya, tetapi karena kedekatannya dengan Farhan yang terlalu terang untuk disangkal. Lihat siapa yang lagi jongkok di lantai, kata Nadia. Suaranya lantang dan dibuat-buat. 2 rekan kerjanya ikut berhenti, memandang Arsila seperti sedang menonton hiburan murahan. Astaga, kotor betul. Sampai bajunya pun ikutan kusam. Pantesan aja suaminya nggak betah. Arsila terdiam. Tangan yang memegang gagang pel terasa dingin. Ia mengangkat wajah perlahan. Tatapan Nadia menusuk seperti pisau tipis. Ngapain kamu lihat aku kayak gitu? Nadia melipat kedua tangannya. Kamu marah? Atau malu? Ya gimana ya? Mana mungkin laki-laki mau sama perempuan yang kayak gini? Pantes Farhan lebih milih aku. Gelak tawa pecah. Suaranya menggema di ruangan yang masih sepi. 2 kalimat singkat tentang masa lalu terlintas di pikiran Arsila. Bagaimana ia dulu berhenti bekerja demi mengurus rumah tangga. Dan bagaimana Farhan mulai berubah setelah bekerja di kantor ini. Lebih rapi, lebih dingin, lebih jauh. Namun ia mengusir bayangan itu cepat-cepat. Fokusnya kini hanya pada kata-kata Nadia yang menusuk tanpa belas kasihan. Sudah, Nat. Arsila berusaha menjaga nada suaranya tetap datar. Jangan kurang ajar. Nadia mendekat setengah langkah, menunduk agar wajahnya sejajar dengan Arsila. Kamu ngomong apa barusan? Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu cuma tukang bersih-bersih di tempat aku kerja. Makanya ngaca. Jangan berharap dilihat setara. Dadanya sesak. Ada rasa panas naik ke tenggorokan, bukan karena malu, tapi karena marah. Arsila menatap ember di sampingnya. Air pel masih keruh, sisa pembersihan tadi. Ia bangkit perlahan, memegang ember dengan 1 tangan. Aku masih istri sah Farhan, katanya tenang, tapi suaranya terdengar tegas. Ya, masih. Nadia mendecak. Tapi nggak lama lagi. Farhan udah capek sama kamu. Kamu itu beban, tahu. Gelak tawa rekan Nadia kembali pecah. Arsila merasakan sesuatu dalam dirinya patah, lalu berubah bentuk. Bukan menjadi kelemahan, tapi menjadi keberanian. Dalam satu gerakan yang sangat sadar, sangat tepat, ia menuangkan ember itu ke wajah Nadia. Air keruh muncrat, membasahi rambut sang perempuan, membasahi blus putihnya yang mahal. Teriakan histeris meledak. Arsila, gila kamu. Kedua rekan kerja Nadia terpaku, tak percaya. Arsila berdiri tegak,
Napasnya masih panas oleh emosi. "Jangan pernah hina aku lagi," katanya pelan, tapi suaranya memantul ke seluruh ruangan. "Dan sampaikan ini baik-baik pada diri kamu sendiri." Ia mendekat satu langkah, cukup dekat untuk melihat mata Nadia yang membelalak penuh amarah dan malu. "Tunggu aku 1 tahun lagi," ucap Arsila perlahan. 1 tahun. Akan aku buktikan kalau aku lebih segalanya dari kamu." Nadia terengah, menyingkirkan air di wajahnya sambil gemetar. "Perempuan gak tahu diri. Farhan pasti." "Farhan gak penting sekarang." Arsila memotongnya. "Yang penting aku. Aku akan bangkit. Kamu lihat saja." Nadia terduduk, blusnya meneteskan air kotor. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kata-kata. Rekan-rekannya buru-buru menarik tisu dan mencoba membersihkan wajah Nadia. Tetapi tak satu pun berani menatap Arsila secara langsung. Ada sesuatu di sorot mata Arsila. Bukan ancaman, bukan kemarahan yang membabi buta, tetapi tekad yang begitu dingin dan kuat hingga membuat suasana ruangan terasa berubah. "Keluar!" teriak Nadia akhirnya. "Kamu dipecat. Aku akan pastikan kamu." "Aku memang mau keluar." Arsila mengangkat tas kecil yang ia simpan di dekat pintu. "Dan kamu tak perlu memastikan apa-apa. Aku bisa berhenti tanpa perintah darimu." Ia melangkah pergi, meninggalkan lantai basah, ember kosong, dan Nadia yang masih duduk dengan wajah setengah berlumur air pel. Rekan-rekan kerjanya menatap Arsila saat ia berjalan melewati mereka. Ada campuran syok, takut, dan hormat yang tak mereka sadari. Begitu pintu kantor tertutup di belakangnya, Arsila menarik napas panjang. Udara luar terasa jauh lebih ringan, meski hatinya bergejolak. Ia tahu hidupnya akan berubah, dan ia belum tahu bagaimana. Tapi kalimat yang ia ucapkan tadi kini menggema di dalam kepalanya sendiri, menjadi tekad yang mengeras seperti baja. "Tunggu aku 1 tahun lagi." Sebuah janji yang akan mengubah segalanya. Senja baru turun saat Arsila tiba di rumah. Langit jingga memudar, seakan ikut meredam sisa amarah yang masih menempel di tubuhnya. Hanya satu kalimat dari kejadian siang tadi yang masih berputar di kepalanya. Nadia menertawakan Arsila seperti perempuan tak berharga. Itu cukup untuk memicu badai baru yang kini menunggunya di rumah. Begitu ia membuka pintu, Farhan sudah berdiri di ruang tamu. Wajahnya tegang, rahangnya menggigil menahan emosi. "Kamu bikin malu aku," katanya langsung, tanpa salam, tanpa bertanya apakah Arsila baik-baik saja. Arsila menggantungkan tas kecilnya di gantungan pintu. "Aku cuma membela diri." Dengan nyiram Nadia pakai air kotor begitu. Farhan maju selangkah, nadanya meninggi. "Kamu tahu nggak dia itu staf penting? Kamu mau aku kehilangan muka di kantor?" Arsila menatap suaminya, mencoba menahan riak sakit yang naik ke dadanya. "Jangan balikan masalahnya. Dia menghina aku, Han. Kamu bahkan gak tanya kenapa aku sampai segitunya." "Karena kamu selalu drama." Farhan menunjuknya. "Kamu gak pernah bisa jadi istri yang bikin aku bangga." Kata-kata itu masuk seperti jarum dingin, menyelinap menembus kulitnya. Arsila menarik napas, ingin tetap tenang, tapi segala yang ia rasakan berkumpul di tenggorokan. "Jadi itu yang kamu pikirkan tentang aku selama ini?" Farhan merengus. "Coba kamu lihat diri kamu sendiri. Kamu kerja jadi tukang bersih-bersih, lalu marah kalau orang lain ngomongin? Yah, mau gimana? Kamu bikin gampang dihina." Arsila menelan rasa getir itu. "Kamu bilang gitu seolah kamu sendiri nggak punya tanggung jawab sebagai suami." Apa salahnya Nadia mengeluh? Dia yang dipermalukan, Sil. Farhan berjalan bolak-balik, mengacak rambutnya yang rapi. "Dia sampai nangis gara-gara kamu." Arsila mengerutkan kening. "Kamu bela dia, tapi kamu gak lihat gimana dia mempermalukan aku di depan semua orang." Farhan terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada yang lebih rendah, tapi lebih menyakitkan. "Nadia itu perempuan yang baik. Dia sopan, dia perhatian, dia beda sama kamu." Rasanya seperti dada Arsila retak pelan. "Kamu punya hubungan apa sama dia?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, dengan suara lebih kecil dari yang ia inginkan. Farhan memalingkan wajah. Diamnya sudah menjawab segalanya.
Arsila menutup mata sejenak. Kapan mulai? Sil. Kapan, Han? Farhan mendesah berat. Beberapa bulan. Tapi itu nggak penting sekarang. Arsila terkekeh getir. Buat kamu nggak penting. Buat aku. Itu ngeruntuhin semuanya. Ia berjalan ke dapur hanya untuk mengambil segelas air. Bukan karena haus, tetapi untuk memberi dirinya waktu agar tidak meledak. Namun air dingin di tenggorokan tak mampu memadamkan panas di dalam dadanya. Ia kembali ke ruang tamu. Farhan masih menatapnya, tapi tanpa penyesalan. Kamu harus minta maaf ke Nadia, Farhan menegaskan. Besok. Arsila memutar kepalanya perlahan, seakan memastikan ia tak salah dengar. Aku. Ya, kamu. Kamu yang mulai semuanya. Aku yang mulai. Arsila tercengang. Han, dia merendahkan aku di depan banyak orang. Dia bilang. Aku nggak peduli apa dia bilang. Farhan memotong. Yang aku tahu, kelakuan kamu memalukan. Arsila menatap suaminya lama. Semakin lama ia melihat, semakin jelas betapa asingnya laki-laki itu sekarang. Bukan lagi Farhan yang dulu ia kenal, yang pernah berjanji membangun hidup bersama. Yang berdiri di depannya kini adalah sosok yang tak lagi peduli pada perasaannya, hanya pada reputasi dan perempuan lain. Farhan, suaranya bergetar, bukan karena lemah, tetapi karena hatinya menanggung terlalu banyak yang runtuh dalam sekejap. Kalau kamu memang lebih memilih dia, kenapa kamu masih bertahan sama aku? Farhan terdiam. Jawabannya tidak datang, dan ketidakjujuran itu lebih buruk daripada kejujuran paling pahit sekalipun. Arsila merasa dadanya menghangat, tapi bukan karena cinta atau rindu. Lebih seperti kesadaran yang datang setelah bertahun-tahun tertidur. Aku patut mendapatkan lebih. Ia duduk di sofa, menatap jari-jarinya yang bergetar. Aku mau tanya satu hal, katanya pelan. Apa kamu masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Farhan menghela napas. Aku rasa kita butuh waktu. Itu bukan jawaban yang ia butuhkan. Itu jawaban seorang pengecut. Arsila bangkit. Aku udah tahu jawabannya. Farhan mendekat, tapi Arsila mengangkat tangan melarangnya. Jangan. Kamu udah tunjukkan siapa yang kamu pilih. Sil, jangan gegabah. Aku nggak gegabah, jawab Arsila. Aku cuma berhenti membohongi diri sendiri. Suasana rumah senyap, hanya terdengar detik jam yang berdenting pelan. Arsila berjalan ke kamar, mengambil koper kecil, dan mulai memasukkan beberapa pakaian. Gerakannya cepat, mantap. Farhan berdiri di pintu, tak tahu harus melakukan apa. Jadi kamu pergi. Suaranya terdengar tidak yakin, bukan karena takut kehilangan, tapi takut pada perubahan. Aku nggak mau tinggal di rumah yang aku nggak dihargai, jawab Arsila, menutup koper itu. Dan aku nggak mau memohon pada laki-laki yang bahkan nggak memandangku lagi. Ketika ia melewati Farhan, laki-laki itu meraih lengannya. Pegangan itu lemah, seperti ia sendiri ragu. Sil, jangan pergi dulu. Arsila melepaskan tangannya perlahan. Kamu udah pergi duluan jauh sebelum aku keluar dari pintu. Ia melangkah keluar. Tidak ada drama, tidak ada tangisan pecah yang menggema. Hanya keputusan matang yang lahir dari luka yang terlalu dalam untuk diterima begitu saja. Begitu menutup pintu di belakangnya, Arsila merasakan suasana senja berubah menjadi malam. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa tidak lagi tersesat. Ia tahu jalan yang harus ia pilih, meski berat, meski gelap. Rumah itu mungkin pernah menjadi tempat ia menaruh harapan. Kini, ia tahu itu hanya bangunan yang memantulkan retakan yang sudah lama ia abaikan. Pintu kayu reot itu berdecit pelan saat Arsila mendorongnya masuk. Di baliknya hanya ada satu ruangan kecil bercampur aroma debu dan ket lama. Tapi itulah satu-satunya tempat yang bisa ia sewa dengan tabungan yang tersisa. Setelah meninggalkan Farhan, yang memilih membela perempuan yang pernah mempermalukannya di kantor, ia tidak punya banyak pilihan selain menerima ruang sederhana ini. Satu koper, satu tas jinjing, dan segenggam sakit hati mengikuti langkahnya masuk. Ia meletakkan koper di pojok kamar. Lantai semen terasa dingin di telapak kakinya, namun yang jauh lebih menggores adalah kesunyian yang menyergap begitu kuat.
Tidak ada suara televisi Farhan, tidak ada langkah kaki di dapur, tidak ada bau kopi hangat. Hanya dirinya, napasnya, dan gema rasa kehilangan yang belum sempat ia beri nama. Arsila menghela napas panjang lalu mulai merapikan kamar kecil itu. Sapu bulu yang ia ambil dari sudut ruangan justru membuat kenangan lain menyeruak. Ia kembali melihat wajah Nadia yang mengejeknya dengan tawa nyaring. Tawa yang memicu percikan api hingga akhirnya memutus hubungan yang selama ini ia pertahankan dengan penuh kesabaran. Ia mengejapkan mata, menahan perasaan yang ingin membludak. Kenangan itu sudah seharusnya ditinggalkan. Namun jejaknya masih menempel kuat seperti debu yang enggan terangkat dari lantai. Ia menyapu perlahan, seolah gerakan itu dapat membersihkan pikirannya. Debu naik berputar dalam cahaya sore yang masuk dari jendela kecil. Setiap sapuan terasa seperti campuran antara melepas dan memaksa diri menerima kenyataan baru. Ia benar-benar sendirian. Ketika pekerjaannya selesai, Arsila duduk di tepi ranjang tipis yang baru ia pasang. Pegasnya berderit, seolah ruangan itu ikut mengeluh. Ia menunduk, menggenggam kedua lututnya, mencoba menyatukan kepingan dirinya yang masih bergetar. Ada kemarahan, ada kecewa, ada sedih, semuanya bercampur, saling berebut ruang dalam dadanya. Namun kesunyian membuat semuanya meledak. Air mata yang ia tahan sejak beranjak pergi dari rumah Farhan akhirnya pecah tanpa bisa ditahan lagi. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, membiarkan tubuhnya berguncang. Tangis itu bukan sekadar sedih. Itu adalah suara dari luka-luka lama yang akhirnya pecah setelah terlalu lama tertahan. Ia menangis sampai dadanya terasa kosong, hingga suara isaknya melemah dan hanya tersisa gemerisik tirai tipis yang digerakkan angin. Setelah beberapa saat, ia mengusap sisa air mata di pipi dan menarik napas panjang. "Aku harus bangkit," bisiknya, meski suaranya nyaris tidak terdengar. Ia tahu itu bukan sekadar kata, melainkan satu-satunya jalan agar ia tidak tenggelam dalam luka. Ia berdiri dan membuka koper, mengeluarkan beberapa pakaian lipat yang ia punya. Dengan hati-hati ia meletakkannya di atas rak kayu kecil yang sudah usang. Gerakan kecil itu memberi sensasi aneh, seolah ia sedang berusaha menyusun ulang hidupnya dari potongan paling dasar. Satu kaos, satu celana, satu jilbab. Setiap helai terasa seperti langkah pertama menuju sesuatu yang belum jelas bentuknya. Ketika malam mulai turun, perutnya keroncongan. Ia membuka tasnya, mengeluarkan 2 bungkus mie instan yang ia beli di warung depan. Saat merebusnya, ia diserang rasa hampa yang lain. Ia terbiasa memasak untuk 2 orang, terbiasa mendengar Farhan minta tambah sambil tersenyum manis. Senyum yang belakangan ini ia sadari tidak pernah benar-benar untuk dirinya. Sekarang panci kecil itu hanya untuk dirinya seorang. Kesendirian itu menusuk, tapi juga mengajarinya menatap diri sendiri lagi. Sambil menunggu air mendidih, ia meraih ponsel yang tergeletak di meja kecil. Banyak pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kebanyakan tawaran kerja bersih-bersih harian. Ia membuka satu persatu dengan perasaan campur aduk. Ia butuh pekerjaan, tapi ada rasa gentar yang muncul setiap kali melihat kata bersih-bersih. Kenangan tentang tatapan merendahkan rekan kantor Nadia masih melekat, dan ia belum siap merasakan itu lagi. Namun dunia tidak berhenti hanya karena ia takut. Ia harus bertahan hidup. Ia mengetik pesan singkat kepada salah satu nomor yang menawarkan pekerjaan di sebuah rumah kontrakan kecil. Jadwalnya hanya 2 jam sehari, upahnya tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan sementara ia mencari arah baru. Jempolnya sempat berhenti di atas tombol kirim. Rasanya seperti mengakui bahwa ia kembali ke titik nol. Tapi ia menekan tombol itu juga, membiarkan perasaan pahitnya tertelan bersamaan dengan tekad baru yang perlahan tumbuh. Setelah menutup ponsel, ia makan mie yang sudah matang sambil memandangi dinding kosong. Ada sesuatu yang berat tapi juga lega. Ia tidak lagi berada di tempat yang memperlakukannya sebagai bayangan. Di ruangan kecil ini, semua dimulai dari nol, tapi semuanya adalah miliknya sendiri. Ia rebah setelah makan, memandangi langit-langit kusam. Kesunyian tidak hilang, tapi sedikit demi sedikit ia terbiasa. Luka itu masih menganga, tapi justru membuatnya sadar bahwa ia masih hidup, masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya. Di dada yang masih basah oleh sisa tangis, perlahan tumbuh sesuatu yang lebih kuat dari rasa sakit. Tekad yang diam-diam menyala, menunggu saatnya membesar.
Ia tidak tahu bagaimana caranya bangkit, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan selamanya tinggal di titik terendah ini. Pagi itu cahaya matahari masuk dari jendela kecil kontrakan Arsila, memantul di dinding kusam dan menegaskan betapa sederhana hidupnya kini. Setelah melewati malam penuh tangis, titik terendah yang baru saja ia tinggalkan, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tubuhnya masih lelah, tapi pikirannya lebih jernih. Kesadaran yang tumbuh pelan-pelan. Ia tidak bisa terus terjebak dalam rasa hancur. Ia duduk di lantai, membuka buku catatan yang ia beli kemarin malam dari warung kelontong. Halaman pertamanya masih kosong. Kosong seperti hidupnya sekarang. Namun justru itu yang ia butuhkan. Permulaan tanpa beban masa lalu. Arsila menarik napas panjang, meraih pulpen, lalu menulis di bagian atas kertas. Rencana 1 tahun. Tinta biru itu menggetarkan dadanya. Ada rasa takut, tapi juga keberanian yang mulai terwujud dalam bentuk nyata. Ia menatap tulisan itu beberapa detik, memastikan dirinya siap. Kemudian ia mulai mengisinya dengan hati-hati, satu langkah konkret demi satu langkah berikutnya. Hal pertama yang ia tulis adalah hal yang paling realistis, meningkatkan penghasilan. Ia tahu hanya mengandalkan pekerjaan bersih-bersih tidak akan cukup untuk mengubah hidupnya. Namun ia tidak bisa melompat terlalu jauh. Ia butuh jembatan, keterampilan baru yang bisa membawanya keluar dari lingkaran pekerjaan kasar yang membuatnya mudah diremehkan. Ia membuka ponselnya, mencari kursus daring gratis. Ada banyak pilihan, tapi ia menjatuhkan pilihan pada 2 yang paling sesuai dengan kemampuannya saat ini. Kursus administrasi kantor dasar dan kursus komputer, terutama pengolahan data sederhana. Ia membatin, kalau Nadia saja bisa bekerja sebagai admin, kenapa aku tidak? Namun pikirannya segera menolak nada iri yang mulai menyeruak. Ia tidak ingin motivasinya berasal dari dendam semata. Ia ingin berubah untuk dirinya sendiri. Ia mencatat jadwal belajar. Pagi, 1 jam mempelajari penggunaan spreadsheet dan pengetikan cepat. Siang setelah kerja, latihan membuat laporan sederhana. Malam, membaca materi administrasi kantor. Tidak muluk-muluk, tidak berlebihan. Hanya langkah-langkah yang benar-benar bisa ia lakukan. Langkah berikutnya ia beri judul perubahan kebiasaan. Ia menatap kata itu lama. Kebiasaan bukan hanya tentang aktivitas, tetapi cara memandang hidup. Ia menulis. Bangun pukul 5 pagi. Olahraga ringan 10 menit. Sarapan sehat dan murah. Telur, buah, atau roti gandum. 1 jam belajar setiap hari tanpa alasan. Menjaga kebersihan kontrakan agar pikirannya tetap teratur. Tidak mengecek media sosial Farhan atau Nadia lagi. Yang terakhir membuat dadanya berdenyut. Tapi ia tahu itu perlu. Selama beberapa minggu, ia masih sempat memeriksa postingan mereka hanya untuk memastikan ia tidak ketinggalan informasi yang bisa melukai dirinya. Kini ia sadar, itu hanya membuat luka lama tetap basah. Cukup, gumamnya. Suara kecil yang terdengar tegas di ruangan sempit itu. Setelah menulis kebiasaan baru, ia mencatat target bulanan. Tidak besar, tapi jelas. Bulan 1, 3. Menguasai dasar komputer dan administrasi. Menyisihkan sedikit uang untuk tabungan darurat. Bulan 4, 6. Mencari kerja tambahan sebagai admin freelance atau membantu UMKM lokal dengan pengarsipan. Bulan 7, 9. Mengikuti kursus lanjutan berbayar jika tabungan cukup. Bulan 10, 12. Melamar pekerjaan kantor sungguhan atau membuka jasa administrasi kecil-kecilan. Ia membacanya ulang. Tidak ada satupun yang terdengar mustahil. Sulit. Iya. Tapi itulah kenyataan. Ia tidak membutuhkan keajaiban. Ia membutuhkan disiplin. Saat menulis bagian 12 bulan ke depan, ia berhenti sejenak. Ada kalimat yang ingin ia tulis, tapi ia ragu. Setelah beberapa detik, ia menulis juga. Aku ingin menjadi perempuan yang tidak bisa dipandang rendah siapapun. Tubuhnya merinding. Ia menatap tulisan itu, merasakan sesuatu berkembang dari reruntuhan dirinya. Bukan amarah, tapi kekuatan untuk mengejar harga diri yang selama ini hilang. Setelah menyusun rencana, Arsila berdiri dan mulai menjalani langkah pertama, merapikan kontrakan. Ia mengelap meja kecil, mencuci piring yang ia tinggalkan semalam, lalu menyapu lantai dengan gerakan pelan tapi pasti.
Ruangan itu memang sempit dan tua, tapi dengan perlahan-lahan membersihkannya, ia seolah menata ulang batinnya sendiri. Ponselnya berbunyi. Pesan dari tempat ia bekerja harian. Jadwal mulai pukul 10. Ia melihat jam. Masih ada 2 jam untuk belajar. Ia membuka laptop tua yang ia dapatkan dari penjualan cincin pernikahan yang dulu ia simpan dengan penuh harapan. Kini laptop itu berubah menjadi jendela menuju hidup baru. Ia membuka modul dasar spreadsheet. Di layar, tampak deretan angka dan sel yang tampak asing. Ia mencoba mempelajari satu fungsi sederhana, lalu mencoba mengulanginya. Salah. Ia mencoba lagi. Masih salah. Namun ia tidak menyerah. Ia mencoba sekali lagi. Kali ini benar. Senyum kecil muncul di wajahnya. Begini rasanya memulai dari awal, pikirnya. Sebelum berangkat bekerja, ia berdiri di depan cermin kecil yang ia tempel di dinding. Wajahnya masih tampak letih, tapi matanya tidak lagi kosong. Ada sedikit cahaya. Cahaya yang lahir bukan karena ia sudah menang, melainkan karena ia akhirnya mau bergerak. 1 tahun, bisiknya, dan aku akan menjadi perempuan yang bahkan tidak bisa kau sentuh lagi. Kata-katanya tidak ditujukan khusus kepada Farhan maupun Nadia. Kata-kata itu terutama ditujukan kepada dirinya sendiri. Dirinya yang kemarin rapuh, runtuh, dan hampir menyerah. Kini ia memberi janji pada perempuan itu. Janji bahwa ia akan bangkit. Arsila mengambil tas kerjanya dan melangkah keluar kontrakan dengan langkah pelan namun mantap. 1 tahun mungkin tampak lama, tapi setiap menitnya kini punya arti. Tekadnya sudah bertunas, dan ia tidak akan membiarkannya layu. Udara pagi terasa lebih sejuk dari biasanya ketika Arsila melangkah keluar dari kontrakannya. Sudah beberapa minggu ia menjalani rencana 1 tahunnya. Belajar komputer, disiplin pada jadwal, dan memperbaiki kebiasaan kecil yang sebelumnya ia abaikan. Meski kemajuannya belum besar, ia mulai merasakan perbedaannya. Pikirannya lebih teratur, tubuhnya lebih ringan, dan ia tidak lagi bangun dengan rasa sesak yang dulu selalu mengikuti setiap pagi. Hari ini ia hendak menghadiri pelatihan bisnis gratis yang diadakan oleh sebuah lembaga pelatihan kecil di kota. Pelatihan itu muncul di beranda ponselnya seminggu lalu. Waktu itu ia sempat ragu, tetapi kemudian ia mengingat betapa sempit peluang yang dimiliki seseorang jika tidak berani membuka pintu baru. Jadi ia mendaftar. Lokasi pelatihannya berada di sebuah ruko 2 lantai. Tidak megah, tapi terlihat bersih dan rapi. Arsila menelan gugupnya lalu masuk. Ruangan itu dipenuhi meja-meja kecil, sebuah papan tulis di depan, dan beberapa peserta yang sudah duduk. Mereka tampak lebih percaya diri darinya, tapi ia mencoba menepis rasa minder. Ketika ia duduk, seorang pria parubaya dengan kemeja abu-abu masuk ke ruangan sambil membawa tumpukan modul. Wajahnya tenang, tegas, namun ramah. Ia memperkenalkan diri dengan suara jelas. Nama saya Pak Dimas. Saya akan membimbing kelas pelatihan bisnis kecil ini selama beberapa minggu ke depan. Fokus kita adalah kemampuan dasar, membaca peluang, menghitung modal, strategi sederhana pemasaran, dan manajemen waktu. Arsila mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini pertama kalinya ia bertemu seorang mentor profesional yang bisa menjelaskan hal-hal kompleks dengan cara yang sederhana. Tidak ada aura dramatis. Tidak ada sorotan romantis seperti cerita klise, hanya seseorang yang benar-benar mengajar dengan niat. Pelatihannya dimulai. Pak Dimas menjelaskan bagaimana seseorang bisa memulai bisnis kecil bahkan dengan modal terbatas. Ia tidak memberikan janji kosong atau motivasi berlebihan. Ia justru banyak memberi contoh realistis. Jasa administrasi freelance, catering rumahan, pencatatan keuangan UMKM, dan mendukung bisnis-bisnis kecil yang sedang berkembang. Bisnis itu bukan soal siapa yang paling kaya, ujar Pak Dimas. Tapi siapa yang paling konsisten dan paling mau belajar. Kalimat itu menggema kuat dalam pikiran Arsila. Konsistensi. Itulah yang selama ini ia kejar dalam rencananya. Setelah sesi teori, para peserta diminta melakukan simulasi, membuat catatan pemasukan pengeluaran dari sebuah skenario bisnis sederhana. Arsila membuka spreadsheet di laptop tuanya. Tangan kirinya sedikit gemetar, tapi ia mengingat latihan yang ia lakukan setiap pagi. Meski masih lambat, ia sudah memahami dasar-dasar penghitungan.
Pak Dimas mendekatinya saat ia sedang mencoba membuat tabel. Pelan-pelan saja, katanya lembut. Yang penting formatnya jelas dulu. Arsila mengangguk, terus bekerja. Ia membuat kolom pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan. Awalnya beberapa sel salah hitung, tapi Pak Dimas membantunya memperbaiki rumus. Bagus. Kamu sudah mengerti dasarnya, ujarnya setelah ia berhasil membuat tabel kecil yang rapi. Arsila mengerjap, merasa bangga dengan kemajuan kecil itu. Beberapa minggu lalu, ia bahkan tidak tahu cara membuat rumus sederhana. Pelatihan itu berlangsung 3 jam, dan setiap menitnya penuh hal baru. Arsila belajar cara membaca kebutuhan pasar, membuat catatan bisnis kecil, hingga menghitung keuntungan bersih. Tidak ada satupun bagian yang terasa tiba-tiba. Semua dibangun dari dasar, logis, bertahap, dan nyata. Ketika kelas usai, Pak Dimas memanggil beberapa peserta untuk memberikan evaluasi. Ketika giliran Arsila tiba, ia merasa gugup, namun ia maju. Kamu punya bakat di bagian kerapian administrasi, kata Pak Dimas sambil memeriksa spreadsheet yang ia buat. Masih perlu kecepatan, tapi struktur yang kamu buat sudah bagus. Jika kamu tekun, kamu bisa menjadi admin freelance atau pembuat laporan sederhana untuk UMKM. Banyak usaha kecil yang butuh itu. Arsila tidak bisa menyembunyikan senyum kecil yang muncul di wajahnya. Terima kasih, Pak. Saya memang sedang belajar. Teruskan. Jangan terburu-buru ingin langsung mahir. Yang penting stabil, jawab Pak Dimas sambil menepuk pundaknya singkat, gestur profesional tanpa nada lain. Setelah kelas, beberapa peserta berdiskusi kecil. Arsila tidak ikut terlalu banyak, tapi ia mencatat setiap hal penting. Aplikasi gratis untuk laporan keuangan, situs kursus tambahan, dan tips mencari klien kecil. Pelan tapi pasti, jendela baru mulai terbuka. Ketika ia pulang naik bus, kotak pikirannya terasa penuh. Tapi bukan karena beban, melainkan karena peluang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia melihat masa depan yang bisa ia bentuk sendiri. Tidak lagi bergantung pada seseorang. Tidak lagi menderita dalam bayang-bayang pengkhianatan. Sesampainya di kontrakan, ia langsung duduk di meja kecil, membuka buku rencana setahun yang kemarin ia susun. Ia menambahkan poin baru di bawah target bulan keempat. Mulai menawarkan jasa administrasi sederhana, catatan keuangan, laporan mingguan, entry data. Lalu ia menambahkan satu baris. Pelatihan bisnis, lanjut sampai selesai, disiplin. Ia menarik napas panjang. Ada rasa hangat merayap dari dadanya. Bukan karena kebahagiaan utuh, melainkan karena tumbuhnya kepercayaan diri yang pelan tapi pasti mengisi kekosongan yang dulu ditinggalkan Farhan. Saat malam turun, ia mempraktikkan materi hari ini, membuat laporan fiktif, menggunakan template yang diajarkan, dan memperbaiki kesalahan rumus. Tidak lagi hanya menyalin, tapi benar-benar memahami. Ia menatap layar laptop dan tersenyum kecil. Pintu itu mulai terbuka, bisiknya. Dan aku akan masuk perlahan. Tanpa tergesa, tapi tanpa mundur. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada keajaiban tiba-tiba. Hanya Arsila, semangatnya, dan jalan baru yang mulai terbentuk satu langkah demi satu langkah nyata. Arsila menatap layar laptopnya pagi itu dengan rasa percaya diri yang ia kumpulkan selama berminggu-minggu mengikuti pelatihan bisnis bersama Pak Dimas. Sebuah proses yang membuka mata tentang peluang sederhana yang bisa ia kelola sendiri. Ia akhirnya memutuskan mencoba usaha kecil pertama, jasa pembukuan sederhana dan entry data untuk UMKM sekitar. Ia sudah membuat contoh portofolio, beberapa template laporan, dan postingan promosi sederhana untuk ditawarkan melalui media sosial serta grup komunitas usaha kecil. Ia mengunggahnya dengan hati-hati, memilih kata yang profesional, dan memeriksa kembali tata letaknya. Untuk pertama kalinya ia merasa cukup siap, meski tahu dirinya masih jauh dari mahir. Dalam 2 hari, 3 orang menghubunginya. Semuanya pemilik usaha kecil di sekitar kota, dan mereka tertarik dengan tarif Arsila yang rendah dan layanan yang ia tawarkan. Arsila merasa harapan kecil tumbuh. Ia menerima pekerjaan pertama, menyusun laporan keuangan bulanan untuk sebuah toko pakaian kecil. Pemiliknya hanya meminta laporan sederhana, pendapatan, pengeluaran, dan ringkasan.
Pekerjaan itu terlihat mudah pada awalnya. Arsila mendapat tumpukan nota, foto-foto struk, dan daftar catatan manual yang tidak rapi. Ia menatanya satu persatu, mengelompokkan pengeluaran dan pendapatan, lalu memasukkannya ke spreadsheet. Namun ketika ia mulai menghitung total bersih, ia menemukan beberapa catatan yang tumpang tindih. Ada struk yang tidak jelas tanggalnya, foto yang buram, dan beberapa angka yang tidak cocok. Ia mencoba memperbaikinya, memeriksa kembali setiap detail. Meski ia sudah belajar dasar-dasarnya, data yang kacau membuat semuanya jauh lebih sulit dari perkiraan. Ia menghabiskan malam panjang untuk merapikan dokumen itu, namun hasil akhirnya tetap tidak sempurna. Ketika ia mengirimkan laporan itu ke klien, ia sebenarnya masih ragu. Ini mungkin tidak 100%, tapi saya sudah berusaha sebaik mungkin dari data yang ada, tulisnya. Ia menunggu balasan dengan hati gelisah. Balasan itu datang di sore hari, lebih cepat dari dugaannya. Maaf, Mbak. Ini datanya kacau. Laporannya kurang akurat. Banyak total yang tidak cocok. Sepertinya saya tidak bisa pakai jasa ini. Arsila menatap pesan itu lama. Jari-jarinya seperti membeku. Ia membaca ulang, memastikan tidak salah paham. Tapi pesannya jelas. Klien kecewa. Bahkan orang itu mengirimkan beberapa foto struk yang salah ia kategorikan. Arsila merasa dadanya menegang. Ia meminta maaf dengan sopan, menawarkan revisi gratis, tetapi jawabannya tetap sama. Tidak perlu. Saya cari yang lain saja. Untuk sesaat, dunia di sekitarnya terasa menyempit. Ia memejamkan mata, mencoba menerima kenyataan bahwa usaha pertamanya gagal bahkan sebelum benar-benar berkembang. Malam itu ia duduk di meja kecilnya, menatap file-file laporan yang gagal itu dengan campuran kecewa dan lelah. Dalam satu kalimat ia mengingatkan dirinya bahwa pelatihan beberapa minggu lalu hanya membekalinya dasar. Ini adalah dunia nyata, dan dunia nyata jarang berbaik hati. Perasaan kecewanya bukan ledakan dramatis, melainkan semacam sayatan tenang yang membuat dadanya perih tanpa suara. Ia merasa malu, bukan kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri. Ia sudah membayangkan langkah kecil menuju masa depan yang lebih aman, tetapi langkah itu justru dimulai dengan tersandung. Arsila meletakkan wajahnya di kedua tangannya. Kenapa aku tidak bisa lebih teliti? Gumamnya, lirih. Aku sudah belajar. Kenapa masih begini? Namun setelah beberapa menit membiarkan dirinya larut, ia menegakkan punggung dan membuka kembali file itu. Dengan mata lebih jernih, ia menganalisis letak kesalahannya satu persatu. Ia menemukan alasan yang jelas, beberapa rumus yang ia masukkan belum tepat, kategori yang ia buat terlalu umum, dan ia tidak meminta klarifikasi dari klien ketika menemukan nota yang membingungkan. Semua yang gagal ternyata punya sebab yang bisa dipelajari. Ia membuka buku catatan rencana tahunan dan menambahkan satu bagian baru di halaman berikutnya. Catatan kegagalan pertama. Kurang komunikasi dengan klien. Terlalu cepat percaya pada kemampuan sendiri tanpa mengecek ulang. Perlu membuat prosedur kerja yang lebih jelas sebelum menerima pekerjaan. Harus lebih teliti dalam menggunakan rumus. Arsila membacanya berkali-kali. Setiap poin terasa pahit, tetapi juga membuatnya sadar bahwa kegagalan ini bukan akhir. Ini hanya realita pertama dari perjalanan panjang yang ia pilih. Keesokan harinya, ia mencoba bangkit perlahan. Ia membuat kopi, merapikan rambut, lalu duduk kembali di depan laptop. Ia memperbaiki template laporan, menambahkan catatan instruksi yang lebih jelas, dan mencoba latihan mengerjakan data fiktif untuk mengasah ketelitiannya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada dorongan dari siapapun. Hanya dirinya sendiri yang mencoba tetap kukuh. Siang harinya, salah satu calon klien lain menghubunginya, meminta contoh laporan sebelum memutuskan memakai jasanya. Arsila mengirimkan contoh terbaru, hasil dari perbaikan yang ia buat sejak semalam. Ia tidak memasang harapan besar. Ia hanya ingin melihat apakah hasilnya meningkat. Kelak, apakah klien itu akan menerima atau menolak, Arsila belum tahu. Tapi kali ini, ia mengerjakannya dengan pemahaman yang lebih matang. Dalam perjalanan pulangnya sore itu, ia tersenyum kecil. Mungkin langkah pertama memang tersandung. Tapi tersandung bukan berarti berhenti berjalan.
Ia memperketat genggaman pada tasnya dan berkata dalam hati dengan ketegasan yang pelan namun nyata. Aku gagal hari ini. Tapi aku juga belajar hari ini. Dan itu cukup untuk melanjutkan besok. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis di kamar kecil Arsila, menyentuh wajahnya yang masih letih namun tidak lagi serapuh dulu. Ia duduk di lantai, menatap buku catatan yang penuh coretan, rencana, kalkulasi, evaluasi. Setelah kegagalan pertamanya, ia tidak membiarkan dirinya karam terlalu lama. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa kegagalan bukan pintu buntu, melainkan kompas yang menunjukkan arah mana yang salah. Hari ini ia menata ulang meja kecil yang menjadi tempat kerjanya. Gerak-geriknya lebih mantap. Ia membuka laptop bekas yang dibeli dari tabungan kecilnya dan mulai memeriksa pesanan. Masih sedikit, hanya 2 permintaan jasa kebersihan rumah kecil-kecilan yang ia rintis ulang dengan konsep baru. Tapi kali ini, jumlah itu bukan sesuatu yang memalukan. Justru, itu adalah awal yang ia syukuri. Sedikit, tapi nyata. Gumamnya, bibirnya terangkat tipis. Ia memulai hari dengan mengunjungi pelanggan pertama. Tidak seperti sebelumnya, ia datang dengan persiapan detail. Daftar tugas yang harus ia selesaikan, perkiraan waktu, bahkan peralatan yang kini lebih ringkas namun jauh lebih efisien. Bukan lagi membawa semuanya secara impulsif. Ia sudah belajar mengatur prioritas. Begitu pintu dibuka, seorang ibu muda menyambutnya singkat. Tidak banyak basa-basi, namun cukup ramah. Arsila masuk dan segera bekerja. Ia tidak lagi terburu-buru seperti di awal usahanya yang gagal, saat ia mencoba melakukan segalanya sekaligus. Kini setiap gerakan lebih terukur. Ia menyapu dengan ritme yang stabil. Mengelap permukaan meja tanpa terburu, memeriksa sudut-sudut sempit yang sering terlewat. Hasilnya terlihat rapi, dan ia sendiri merasakan kepuasan baru yang tidak ia sadari sebelumnya. Kebanggaan pada proses yang ia jalani. Setelah 2 jam, rumah itu berubah lebih bersih, lebih terang. Ibu itu memeriksanya dan berkata pelan, "Bagus sekali. Kamu rapi sekali kerjanya." Kalimat sederhana itu membuat hati Arsila menghangat. Bukan pujian kosong, tapi validasi bahwa ia bergerak ke arah yang benar. Dalam perjalanan pulang, ia tidak merasa letih. Ada semangat baru yang tumbuh, seperti tunas kecil yang berhasil menembus tanah setelah lama terpendam. Di kamar kosnya, Arsila duduk dengan secangkir teh. Bukannya beristirahat, ia memilih membuka kembali modul pembelajaran yang dulu diberikan mentornya. Bukan untuk menghafal teori, melainkan untuk mencari detail kecil yang bisa ia terapkan. Dulu ia hanya membaca permukaannya saja, terlalu bersemangat ingin berhasil cepat. Sekarang, ia memahami jauh lebih baik. Kesuksesan bukan kecepatan, melainkan konsistensi. Ia mencatat ulang beberapa poin penting. Bangun kepercayaan pelanggan melalui kualitas, bukan promosi berlebihan. Sediakan layanan yang bisa diprediksi. Standar jelas, durasi jelas, hasil jelas. Kembangkan sistem, meski kecil, catatan keuangan, daftar pelanggan, jadwal. Setiap kalimat ia resapi. Tidak ada ambisi muluk yang mengaburkan logika. Yang ada hanya langkah-langkah kecil yang terus bertambah kokoh. Beberapa hari kemudian, pesan masuk di ponselnya. "Bu, rumah saya bagus sekali setelah dibersihkan kemarin. Bisa jadwalkan mingguan?" Arsila tertegun. Pelanggan pertama itu ternyata kembali. Ia menekan bibirnya, menahan rasa haru. Tidak ada yang lebih manis daripada mendapatkan kepercayaan ulang. Ia mengetik balasan dengan hati-hati, menjaga profesionalitas. Dengan senang hati, "Bu, saya bisa datang hari Sabtu jam 9. Satu pelanggan tetap mungkin terdengar kecil bagi orang lain, tapi bagi Arsila, itu adalah bukti nyata bahwa langkah-langkah kecilnya mulai berbuah. Malam itu, ia mengatur kembali jadwal di dinding kamar. Kotak-kotak kalender mulai terisi. Tidak penuh, namun tidak lagi kosong. Ada Senin dengan 2 jadwal, Rabu dengan 1, dan Sabtu yang kini menjadi hari layanan rutin. Ia duduk di pinggir kasur tipisnya, merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, keyakinan pada dirinya sendiri. Dalam hati ia berkata, "Aku mulai bisa. Tidak cepat, tapi pasti." Lalu ia meninjau kembali kesalahannya dulu. Bukan dengan penyesalan,
tapi dengan jarak yang lebih dewasa. Dulu ia terlalu fokus pada hasil besar, terlalu ingin membuktikan diri pada dunia, atau mungkin pada Farhan dan Nadia yang pernah merendahkannya. Kini fokusnya berubah. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu berdiri tanpa sokongan siapapun. Transformasi ini terasa dalam cara ia memandang pekerjaannya. Bukan sekadar jasa bersih-bersih, tapi usaha kecil yang tumbuh dari kekuatan tangannya sendiri. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaan, ia berdiri di depan toko peralatan rumah tangga. Ia memegang ember kecil yang mulai retak. Sementara dulu ia mungkin hanya pasrah memakainya sampai pecah. Kini ia menghitung dengan hati-hati apakah ia mampu mengganti dengan yang lebih baik. Ia membuka dompet, melihat uang hasil kerja hari itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli peralatan baru yang lebih tahan lama. Ia membeli microfiber berkualitas, botol spray baru, dan sarung tangan yang nyaman. Tidak mahal, tapi terasa seperti investasi, bukan sekadar belanja. Saat ia pulang sambil menenteng plastik kecil itu, ia merasa lebih mantap. Ada rasa dewasa dalam setiap keputusannya, seperti orang yang sedang membangun fondasi masa depan dengan batu bata kecil namun kokoh. Hari demi hari, progres itu terus menumpuk. Arsila mulai mencatat pemasukan dengan teliti, sesuatu yang dulu ia abaikan. Ia bahkan membuat logo sederhana untuk jasanya agar lebih profesional, mempelajari cara mengambil foto before after untuk promosi yang halus, bukan agresif. Dan yang paling penting, ia mulai merasa bahwa usahanya bukan lagi usaha untuk bertahan dari kepahitan masa lalu, melainkan jalan menuju dirinya yang baru. Benih kecil itu memang belum menjadi pohon besar, tapi sudah cukup kuat untuk tumbuh tanpa takut tumbang. Arsila menatap kalendernya yang perlahan terisi dan berbisik pada dirinya sendiri, dengan suara yang tidak lagi gemetar. Arsila menggeser tirai kamar kosnya sambil memandang keluar. Jalanan kecil yang biasa ia lewati setiap hari kini berbeda rasanya. Bukan karena lingkungan berubah, tetapi karena caranya melihat hidup sudah tidak sama. Usahanya memang belum besar, tapi langkah-langkah yang ia tempuh mulai membentuk pijakan baru yang lebih kokoh. Usai 3 bulan konsisten menjalankan jasa kebersihannya, Arsila mulai menerima permintaan yang lebih beragam. Awalnya hanya rumah kecil dan kamar kos. Kini ia mulai mendapat order dari apartemen tipe 2 kamar. Jumlah pelanggan meningkat bukan karena keberuntungan, tetapi karena standar kerjanya yang stabil dan testimoni jujur dari pelanggan awal. Siang itu, ia menerima panggilan masuk. Bu Arsila, saya dapat rekomendasi dari Bu Ratri. Bisa bantu bersihkan apartemen saya rutin mingguan. Nada suaranya profesional, tidak berlebihan, membuat pelanggan langsung percaya. Tentu, Bu. Saya bisa datang hari Jumat jam 9. Nanti saya kirimkan detail layanan dan durasi. Ya, jawabnya singkat namun jelas. Begitu panggilan ditutup, Arsila tidak melompat kegirangan. Ia hanya menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang perlahan menjadi bagian dari dirinya. Ini bukan kejutan, tapi konsekuensi dari kerja keras yang ia jalani setiap hari. Dalam beberapa minggu berikutnya, jadwal Arsila semakin padat. Ia mulai menata ulang kegiatan hariannya dengan strategi yang lebih matang. Jika dulu ia sekadar berangkat dan bekerja selama mungkin, kini ia menghitung waktu, memperkirakan tenaga, dan merencanakan hari agar efisien. Sore ia gunakan untuk mencatat pemasukan, mengevaluasi layanan, serta merawat peralatan. Suatu malam, sambil duduk di meja kecil, ia bergumam pelan, "Kalau aku tetap kerja sendiri, aku nggak bisa ambil semua jadwal. Tapi kalau aku tambah orang, terlalu cepat." Ia menimbang. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan awal, ingin berkembang terlalu cepat tanpa fondasi kuat. Akhirnya ia memutuskan strategi menengah, menaikkan standar layanan, bukan dulu menambah orang. Ia membuat paket layanan, detail cleaning, dengan durasi lebih lama dan tarif lebih tinggi. Bukan sekadar menaikkan harga, tapi memperbesar nilai. Ketika ia menawarkan paket itu ke pelanggan apartemen, reaksi mereka membuat hatinya hangat. "Kalau hasilnya seperti yang kemarin, saya ambil paket detail saja, Bu. Saya suka gaya kerja Anda, rapi." Arsila tersenyum kecil. "Baik, Bu. Terima kasih atas kepercayaannya." Kepercayaan itu terus menular.
Arsila yang dulu hanya gadis pembersih kantor kini mulai dipandang sebagai penyedia jasa profesional. Bukan lagi orang yang bekerja berdasarkan belas kasihan, melainkan dibayar karena kualitas. Satu sore, pelanggan tetapnya bertanya langsung setelah melihat cara kerjanya yang sistematis. Bu Arsila, saya lihat Anda pakai standar kerja seperti perusahaan. Pernah kerja di bidang ini sebelumnya? Arsila menggeleng sambil tertawa kecil. Tidak, Bu. Saya belajar sendiri. Banyak yang saya perbaiki sambil jalan. Terlihat sekali. Kalau ada teman saya butuh jasa kebersihan profesional, saya rekomendasikan Anda. Janji itu ternyata benar. Dalam sebulan, jadwal Arsila penuh. Ia mulai menyadari bahwa ia telah melewati batas, bertahan hidup, dan memasuki fase menata masa depan. Suatu pagi, ia duduk di kafe kecil dekat kos sambil membuka buku catatan. Ia menandai setiap pemasukan dan keluarannya. Kini pendapatannya jauh lebih stabil dibanding awal usahanya. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa menabung tanpa takut uangnya habis sebelum akhir bulan. Namun peningkatan finansial bukan satu-satunya perubahan terbesar. Yang lebih signifikan adalah caranya mengambil keputusan. Ia tidak lagi emosional. Tidak lagi bekerja dengan rasa ingin membuktikan diri pada Farhan atau Nadia. Semua semata-mata demi dirinya dan hidup yang ingin ia bangun. Arsila memandangi daftar pelanggan yang kini mencapai belasan. Ia tahu waktunya membuat perubahan lebih besar. Aku butuh tempat tinggal yang lebih layak, gumamnya. Bukan untuk kemewahan, tapi untuk menjaga tubuhnya yang semakin sering bekerja berat. Ia mengambil keputusan berani. Pindah dari kamar kos sempit ke kontrakan kecil berisi 2 ruangan. Biayanya lebih besar, tetapi ia mampu. Dan ketika ia menempati ruang baru itu, lantai bersih, dinding yang tidak lembab, jendela yang menghadap matahari, Arsila merasakan ruang itu seperti simbol dari kelas hidupnya yang naik perlahan. Satu saat, seorang pelanggan meminta layanan bulanan untuk unit apartemen yang digunakan sebagai kantor kecil. Ia tidak menambah karakter baru. Pelanggan ini hanya bagian dari klien-klien sebelumnya, tetapi layanan yang diminta berbeda dari rumah biasa. Bu Arsila, ini untuk kantor kecil. Bersihnya beda dengan rumah. Ya, banyak berkas. Bisa. Arsila menjawab mantap. Bisa, Bu. Saya sesuaikan durasi dan area prioritasnya. Dia mengatur jadwal, menyiapkan peralatan yang tepat, dan menjalankan pekerjaan itu dengan ketelitian penuh. Ketika pemilik kembali mengecek, ia berkata tanpa ragu. Saya mau kontrak bulanan, Bu. Kerjaan Anda bagus sekali. Kontrak bulanan. 2 kata yang menjadi batu loncatan. Dari jasa harian ke layanan profesional berkelanjutan. Arsila menandatangani kertas sederhana itu, tangan sedikit gemetar namun penuh bangga. Tidak ada perayaan besar. Tidak ada air mata. Hanya rasa yakin yang semakin menguat. Perjalanannya tidak meledak menjadi kesuksesan instan. Justru itu yang membuat semuanya terasa nyata. Arsila naik kelas tidak karena keberuntungan atau belas kasihan, tetapi karena langkah kecil yang konsisten. Kini ia tidak sekadar menjadi penyedia jasa kebersihan. Ia membangun reputasi. Ia membangun kepercayaan. Ia membangun dirinya. Di rumah barunya, ia menulis 1 kalimat yang menggambarkan perasaannya malam itu. Dulu aku hanya ingin bertahan. Sekarang aku sedang naik, perlahan, tapi pasti. Arsila memasuki aula konferensi bisnis kecil yang diadakan di sebuah hotel sederhana di pusat kota. Ia datang bukan sebagai peserta penting, melainkan sebagai pemilik usaha jasa kebersihan yang sedang berkembang perlahan. Perjalanan karirnya yang meningkat beberapa bulan terakhir memberinya keberanian untuk hadir di ruang-ruang yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Ia ingin belajar lebih banyak, memahami cara orang-orang membangun usaha yang bertahan lama, dan mencari wawasan yang bisa memperluas langkahnya. Aula itu penuh suara. Beberapa peserta berbicara tentang branding, sebagian membahas manajemen waktu, sebagian lainnya sibuk memperkenalkan diri. Arsila memilih duduk di bangku baris tengah, mencatat materi dengan tenang tanpa berniat menarik perhatian siapapun. Ia tidak mencari teman baru, apalagi orang yang bisa membuat hidupnya berbelok ke arah lain. Fokus utamanya tetap bisnis, masa depannya sendiri.
Ketika sesi istirahat dimulai, ia berjalan menuju meja minuman. Tangan Arsila baru saja menggenggam gelas plastik ketika sebuah suara berat namun ramah terdengar di sampingnya. Air panasnya agak seret, ya. Arsila menoleh. Seorang pria berdiri di sebelahnya, mengenakan kemeja abu-abu bersih tanpa motif berlebihan. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya tenang, dan sorot matanya menunjukkan kesadaran penuh terhadap lingkungan sekitar. Bukan tipe pria yang sibuk mencari perhatian. Sepertinya memang begitu, kata Arsila singkat sambil tersenyum sopan. Pria itu tidak memaksa percakapan berlangsung lebih lama. Ia hanya memberi ruang, mengambil gelasnya sendiri, lalu berkata pelan, "Maaf kalau barusan saya mengganggu." Nada suaranya tulus, membuat Arsila tidak merasa risih. "Tidak mengganggu kok," jawabnya. Ia mengira obrolan itu selesai, tapi begitu sesi berikutnya hendak dimulai, pria yang sama mengambil tempat di kursi 02 baris di belakangnya. Tidak terlalu dekat, tidak pula terlalu jauh. Hanya cukup untuk membuat Arsila sesekali mendengar suara catatan ponselnya ketika ia mengetik sesuatu. Setelah acara selesai, beberapa peserta sibuk bertukar kartu nama. Arsila bersiap pulang, tapi seseorang memanggil pelan dari samping. "Maaf, Ibu. Tadi saya sempat lihat catatan Anda di sesi pertama. Rapi sekali." Arsila menoleh. Pria itu lagi. "Oh, saya cuma menulis bagian yang kira-kira cocok untuk usaha saya." "Boleh saya tahu jenis usahanya?" tanyanya tanpa kesan menyelidik. "Jasa kebersihan profesional," jawab Arsila. Ia sudah terbiasa menyebutkan itu tanpa rasa minder. Kepercayaan diri itu hasil perjalanan panjangnya. Pria itu mengangguk dengan ketertarikan yang tidak dibuat-buat. "Nama saya Dion. Perusahaan saya mengadakan event dan beberapa kali kesulitan mencari jasa kebersihan yang konsisten. Kalau Anda tidak keberatan, saya boleh minta kontak Anda." Nada suaranya tidak mengarah ke kedekatan pribadi, hanya kebutuhan profesional. Arsila merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah pendekatan yang tenang, jujur, dan tidak invasif. Ia memberikan nomor bisnisnya tanpa berpikir panjang. "Saya Arsila," katanya. "Senang bertemu dengan Anda, Bu Arsila." Mereka berpisah tanpa drama. Interaksi itu ringan, tetapi meninggalkan kesan samar, bukan romansa, melainkan rasa hormat. 2 minggu kemudian, telepon Arsila berdering. "Halo, ini Bu Arsila? Dion dari konferensi kemarin." "Oh, iya. Ada yang bisa saya bantu?" "Kami ada event peluncuran produk kecil. Tidak besar, tapi butuh tim kebersihan untuk sebelum dan sesudah acara. Kalau Anda available, saya ingin bekerja sama." Cara Dion berbicara jelas dan profesional. Tidak ada basa-basi yang tidak perlu. Arsila menyetujui, dan mereka pun bertemu di lokasi acara 2 hari kemudian. Ketika bertemu kembali, Dion memperlakukannya sama seperti ia memperlakukan vendor lainnya. Tidak berlebihan, tidak memamerkan posisi, tidak pula meremehkan profesinya. Sikap itulah yang membuat Arsila merasa nyaman. Di tengah para pekerja yang sedang sibuk menyusun meja, Dion menghampirinya dengan jadwal pekerjaan. "Bu Arsila, ini ruang prioritas. Saya percaya Anda bisa atur alurnya sendiri. Kalau butuh sesuatu, bilang saja ke saya. Saya urus semuanya. Terima kasih sudah percaya." "Itu bukan kepercayaan buta," jawab Dion sambil tersenyum kecil. "Saya lihat cara Anda mencatat di konferensi. Orang yang mencatat serapi itu biasanya bekerja seteliti itu juga." Arsila terdiam sejenak. Bukan karena kata-katanya berlebihan, melainkan karena ia menyadari betapa jarangnya seseorang menghargai kualitas kerjanya dengan tulus. Event berjalan lancar. Arsila bekerja tanpa banyak bicara, sementara Dion sibuk mengatur jalannya acara. Mereka tidak sering berinteraksi, hanya bertukar instruksi singkat yang efisien. Namun, dari beberapa tatapan yang tanpa niat saling mencari, ada sesuatu yang tumbuh perlahan, sesuatu yang tidak mereka kejar, tetapi muncul dengan sendirinya. Saat pekerjaan selesai dan ruangan sudah kembali rapi, Dion menghampirinya. "Terima kasih, Bu Arsila. Hasilnya rapi sekali." "Terima kasih kembali, Pak Dion. Kalau Anda tidak keberatan, saya ingin minta Anda jadi penyedia tetap untuk event-event kami.
Tidak janji setiap bulan ada acara, tapi setiap ada peluang, Anda orang pertama yang akan saya hubungi. Arsila mengangguk. Dengan senang hati. Mereka berjabat tangan. Singkat, profesional, namun hangat. Ketika Arsila pulang sore itu, langkahnya ringan. Bukan karena proyeknya berhasil, tapi karena ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia alami. Sebuah hubungan baru yang hadir tanpa ia kejar, tanpa ia butuhkan, dan tanpa tergesa-gesa. Bukan cinta. Belum. Tetapi ada sesuatu yang tumbuh halus di bawah permukaan. Seperti cahaya kecil yang muncul pelan-pelan sebelum fajar. Dan Arsila, yang pernah hancur karena seseorang, kini berjalan dengan hati yang tidak lagi takut, karena ia tidak sedang mencari siapapun. Namun mungkin, justru itu alasan mengapa seseorang akhirnya datang. Rumah kontrakan Farhan dan Nadia berada di sudut gang yang sempit, jauh dari apartemen nyaman yang dulu sering Nadia pamerkan di media sosial. Cat dindingnya mulai mengelupas, dan suara tetangga yang gaduh setiap malam membuat mereka sulit tidur. Farhan berdiri di depan meja makan yang sempit, membuka amplop tagihan listrik sambil menghela napas panjang. Tagihan itu meningkat 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Kenapa mahal begini? Keluhnya. Nadia, yang sedang mengoleskan makeup tipis, menatapnya lewat pantulan cermin kecil. Tanya diri kamu sendiri. Kamu kan yang pakai AC semalaman. Farhan menurunkan amplop itu dengan kasar. Waktu kita masih tinggal di apartemen, tagihan gak pernah segini. Ya tentu saja, balas Nadia. Karena waktu itu semuanya dibayarin perusahaan. Farhan, kamu lupa. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang Nadia kira. Farhan diam, rahangnya mengeras. Ia tidak perlu diingatkan bahwa posisinya di kantor sudah tidak sekuat dulu. Pergeseran divisi dan pemotongan gaji membuat hidupnya mendadak sempit. Semua itu terjadi perlahan. Diawali bisik-bisik rekan kerja setelah insiden memalukan yang ia kira tidak akan menjadi besar. Sejak hari ketika seseorang mendengar Nadia menghina mantan istri Farhan di kantor, rumor menyebar seperti angin. Banyak rekan kerja mulai memandang mereka berbeda. Ada yang diam-diam menilai, ada yang terang-terangan menjaga jarak. Nadia, yang sebelumnya senang menjadi pusat perhatian, kini hanya disambut tatapan dingin dan percakapan setengah berbisik. Aku capek kerja di kantor itu, gumam Nadia sambil memetik bulu mata palsu. Orang-orang kayaknya sengaja lihat aku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Farhan menahan komentar. Ia tahu benar itu bukan imajinasi. Rekan-rekannya mulai berhenti mengajaknya makan siang. Banyak tugas penting dialihkan kepada staf yang dinilai lebih stabil. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas tanah rapuh. Kapan saja bisa runtuh. Ketika Nadia memutuskan untuk tidak masuk kerja 2 hari berturut-turut karena merasa tidak tahan suasana kantor, Farhan semakin tertekan. Tekanan itu berubah menjadi pertengkaran kecil yang terus menumpuk. Suatu malam, ketika hujan turun deras, suara mereka kembali memenuhi kontrakan itu. Kamu tuh kalau kerja jangan gampang sakit hati. Farhan menggebrak meja. Kalau kayak begini terus, gimana kita mau bayar sewa bulan depan? Nadia melawan. Jadi semua salahku? Kamu pikir aku nggak stres? Semua orang ngomongin aku. Kamu harusnya belain aku. Aku udah coba, bentak Farhan. Tapi kamu sendiri yang bikin semua orang muak. Nadia terdiam. Bukan karena sepakat, tetapi karena kata-kata itu terasa seperti pengkhianatan. Tanpa sadar Farhan menyuarakan pendapat orang kantor. Dan itu adalah hal terakhir yang ingin Nadia dengar dari suaminya. Kalau gitu kenapa kamu pilih aku dulu? Suaranya gemetar. Farhan tidak punya jawaban. Ia hanya menatap lantai, disergap penyesalan yang tidak sepenuhnya ia pahami. Ia tidak ingin mengakui bahwa keputusan impulsifnya di masa lalu kini menjerat hidup mereka. Beberapa hari kemudian, situasi semakin memburuk ketika Nadia dipanggil oleh manajer kantor. Ia pulang dengan wajah pucat. Mereka nurunin jabatan aku, bisiknya lirih. Farhan menutup mata. Kenapa? Katanya, performaku menurun dan citra perusahaan perlu dijaga. Aku dipindah ke bagian administrasi dasar. Padahal Nadia dulu begitu bangga menjadi staf admin utama, merasa posisinya cukup elit untuk merendahkan orang lain. Kini,
posisi itu hilang, dan ia harus memulai lagi dari bawah. Tidak ada ucapan semangat. Tidak ada pelukan. Hanya keheningan yang panjang dan menyakitkan. Seiring waktu, pengurangan pendapatan mereka membuat kebutuhan bulanan semakin sulit dipenuhi. Farhan mulai mengambil pekerjaan lembur, sementara Nadia berusaha menghemat sebisa mungkin. Namun penghematan hanya menutup permukaan. Ketegangan tetap mengendap. Kadang Nadia menangis diam-diam di kamar mandi. Kadang Farhan duduk sendirian di depan rumah, menyalakan rokok yang bahkan ia tahu tidak seharusnya ia beli. Tidak ada yang berani mengakui bahwa mereka lelah. Namun, masalah terbesar bukan hanya uang atau gosip kantor. Masalah terbesar mereka adalah ketidakmampuan menghadapi kenyataan. Hubungan mereka dibangun dari hasrat sesaat, bukan fondasi yang kukuh. Dan kini, setiap retakan kecil di hidup mereka memperlihatkan hal itu dengan gamblang. Suatu malam, ketika lampu dapur satu-satunya mulai berkedip-kedip, Nadia berkata dengan suara serak, "Farhan, kita tuh kenapa jadi begini?" Farhan mencoba tersenyum, tapi hanya bibirnya yang bergerak, tidak hatinya. "Aku juga nggak tahu. Dulu aku pikir, hidup kita bakal lebih baik dari ini." Farhan mengangguk tanpa berani menatapnya. Ia tahu kalimat itu tidak dimaksudkan untuk melukai, tapi tetap membuat dadanya sesak. Mereka sama-sama merasa terperangkap oleh pilihan yang dulu terlihat seperti kemenangan. Kini, kemenangan itu berubah menjadi beban. Rumah yang mereka bangun dari janji manis dan keberanian semu perlahan runtuh, satu kepingan demi satu. Dan meskipun nama Arsila tidak pernah disebut di antara mereka, bayangannya tetap ada, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pengingat bahwa kebohongan dan pengkhianatan selalu menagih harga. Harga yang kini mereka bayar. Dengan hidup yang makin retak, satu hari demi satu hari. Hujan turun pelan-pelan pagi itu, seperti berkat yang jatuh lembut dari langit. Dari jendela apartemennya, Arsila memperhatikan butiran yang menetes di kaca. Ada ketenangan yang sulit ia gambarkan, bukan karena ia tidak pernah merasakannya, tetapi karena ketenangan ini berbeda. Dalam diam, ia mengingat satu kalimat yang pernah ia ucapkan bertahun-tahun lalu. "Suatu hari, aku ingin bahagia tanpa harus membuat dunia tahu." Dan tanpa sadar, hari itu adalah hari yang dimaksudkan semesta. Pagi pernikahannya tidak dipenuhi hiruk-pikuk. Tidak ada teriakan panik para perias, tidak ada dekorasi berlebihan yang memenuhi ruangan, tidak ada ratusan orang yang bahkan tidak mengenalnya. Hanya ada gaun putih sederhana yang tergantung di pintu lemari, rambut yang akan ia tata sendiri, dan undangan yang memang hanya diberikan pada sedikit orang, mereka yang benar-benar hadir dalam perjalanan hidupnya. Ketika ia sedang menyusun riasan tipis di depan cermin, ponselnya bergetar. Satu pesan dari Dion. "Aku sudah di venue. Take your time, Sil. Hari ini bukan tentang perfect, tapi tentang kita." Arsila tersenyum. Senyum yang datang begitu natural, bukan dipaksakan, bukan dicari-cari. Dari awal mengenal Dion, ia tahu laki-laki itu tidak pernah berusaha menjadi malaikat. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Jujur, stabil, dan konsisten. Tidak ada janji manis berlebihan, tidak ada sikap meledak-ledak. Hubungan mereka tumbuh dari percakapan yang dibiarkan mengalir, pekerjaan yang membuat mereka saling menghargai, dan nilai hidup yang perlahan mereka temukan seirama. Ia menyentuh pipinya sendiri sambil berkata pelan, "Ternyata bahagia memang tidak perlu berteriak." Venue pernikahan mereka berada di sebuah taman kecil yang terawat rapi di pinggiran kota, bukan hotel besar, bukan ballroom dengan kristal menggantung di langit-langit. Taman itu dipilih karena alasan sederhana. Di sanalah mereka pertama kali menghabiskan sore panjang setelah pulang dari pertemuan bisnis. Bukan kencan, bukan agenda romantis, hanya duduk, bicara tentang masa depan mereka masing-masing, dan tertawa kecil melihat orang-orang berlalu lalang. Saat Arsila tiba, hujan sudah berhenti. Udara masih dingin, tetapi matahari mulai menyembul perlahan, seperti malu-malu ingin ikut menyaksikan momen mereka. Dion berdiri di bawah kanopi putih yang dihiasi tanaman merambat. Jasnya berwarna abu-abu muda, rapi namun tidak kaku. Ketika matanya menangkap Arsila turun dari mobil, ia mematung sejenak sebelum tersenyum. Senyum hangat yang selalu membuat Arsila merasa aman. "Kamu cantik," katanya. Tidak berlebihan. Tidak terburu-buru.
Hanya diucapkan seperti kalimat yang sudah lama menunggu tempat untuk keluar. "Terima kasih," jawab Arsila, merasakan jantungnya berdesir damai. Mereka berjalan berdua menuju altar kecil yang hanya dipenuhi kursi untuk segelintir orang. Tidak ada musik dramatis, hanya suara dedaunan yang tersapu angin. Upacara berlangsung singkat. Kata-kata yang terucap bukan tentang janji-janji yang sulit ditepati, melainkan komitmen yang realistis, kebersamaan, kejujuran, memberi ruang, dan tumbuh bersama. Setelah mereka mengucapkan, "Aku bersedia," ada keheningan lembut yang menenangkan, hening yang tidak canggung, hening yang penuh rasa syukur. Dion menggenggam tangan Arsila, ibu jarinya mengusap punggung tangannya. "Aku tidak akan pernah janji membuat hidupmu sempurna," ucapnya pelan. "Tapi aku berjanji kita akan membangun sesuatu yang nyata." Arsila menahan napas sejenak. Kalimat itu mengingatkannya pada satu masa ketika ia hampir menyerah pada diri sendiri dan merasa tidak layak dicintai lagi. Masa yang hanya ia sebut sekilas dalam satu kalimat lembut pada Dion beberapa bulan lalu, saat keduanya memutuskan jujur tentang luka lama masing-masing. Ia tidak perlu menceritakan panjang lebar. Tidak perlu dramatis. Dion tidak meminta detail. Ia hanya berkata, "Kamu sudah melewatinya. Itu cukup." Dan hari ini, kata-kata itu kembali teringat seperti selimut hangat. Setelah upacara, mereka tidak mengadakan pesta besar. Hanya makan siang sederhana di sebuah ruangan terbuka di samping taman. Menu pun tidak rumit. Makanan kesukaan mereka yang sudah sejak lama menjadi bagian dari rutinitas pertemuan mereka. Dion mengisi piring Arsila dengan potongan kecil salmon panggang. "Kamu harus makan. Dari tadi aku lihat kamu menahan gugup." "Aku tidak gugup," bantah Arsila sambil tersenyum kecil. "Hanya bahagia." "Bahagia kadang memang bikin gugup," jawab Dion santai. Percakapan mereka mengalir tenang. Tidak ada sorotan kamera berlebihan, tidak ada foto glamor untuk pamer, tidak ada dekorasi berlebihan yang memaksa mereka terlihat wow. Justru kesederhanaan itulah yang membuat hari itu terasa paling mahal. Ketika para tamu mulai pamit, Dion dan Arsila duduk berdua di bangku taman, masih mengenakan pakaian pernikahan mereka. Matahari mulai condong ke barat. Burung-burung kecil berkicau, dan rumput yang sempat basah oleh hujan kini mengering pelan. "Mulai hari ini, kita masih tetap kita," kata Arsila. "Aku tidak ingin berubah jadi seseorang yang lain hanya karena status baru." Dion memandangnya dalam-dalam. "Sil, sejak dulu yang aku kagumi bukan apa yang kamu lakukan, tapi siapa kamu dan bagaimana kamu bertahan." Arsila memejamkan mata sejenak. Ada bagian dirinya yang masih sulit percaya betapa perjalanan panjang yang penuh luka itu akhirnya membawa ia pada seseorang yang menghargainya dengan tenang. "Terima kasih sudah datang ke hidupku tanpa membuat banyak suara," ucap Arsila. "Aku datang karena kamu berhenti bersembunyi," jawab Dion lembut. Mereka tersenyum. Bukan senyum kemenangan, bukan senyum pamer. Tapi senyum dua orang yang akhirnya menemukan rumah. Bukan rumah megah, bukan rumah penuh dekorasi. Tapi rumah dalam arti sebenarnya. Tempat di mana hati bisa istirahat. Hari itu berakhir tanpa kembang api, tanpa sorakan, tanpa pesta meriah. Yang ada hanyalah kebahagiaan yang datang. Pelan, pasti, dan tidak perlu teriak-teriak. Pagi di rumah baru mereka selalu dimulai dengan cara yang sama. Dengan keheningan yang menyenangkan. Bukan hening yang sepi, tapi hening yang rasanya seperti ruang kosong yang siap diisi dengan hal-hal baik. Saat matahari mulai masuk melalui jendela besar ruang tengah, Arsila biasanya sudah bangun lebih dulu. Ia menyukai momen ketika dunia di luar belum sepenuhnya sadar, sementara ia bisa menata hatinya sebelum hari berjalan. Dapur rumah itu sederhana, rapi, dan hangat, tidak penuh barang mahal, tapi setiap sudutnya dipilih dengan pertimbangan kenyamanan. Di sana, ia membuat 2 cangkir kopi, satu untuk dirinya yang lebih suka kopi pahit, dan satu untuk Dion yang menyukai sedikit gula. Kegiatan kecil itu bukan kewajiban, melainkan rutinitas yang membuatnya merasa terkoneksi dengan kehidupan barunya yang stabil. Setelah menyiapkan kopi, ia duduk di meja kerja kecil yang berada dekat jendela. Pekerjaannya kini tidak lagi membuatnya kelelahan seperti dulu. Ia sudah berada pada posisi mapan, cukup untuk hidup nyaman, tetapi tidak membuatnya kehilangan ketenangan.
Ia bekerja sebagai konsultan untuk beberapa klien tetap, jumlah yang dipilihnya dengan sadar agar tidak membuat hidupnya kembali penuh tekanan. Ia tidak mengejar status, tidak mengejar pengakuan. Ia hanya mengejar keseimbangan. Laptopnya menyala. Notifikasi email masuk perlahan satu persatu. Kebanyakan tentang proyek yang sedang berjalan, revisi kecil, laporan progres, atau jadwal meeting. Tidak ada yang membuatnya sesak. Semua berjalan teratur, sistematis, dan bisa ia tangani dengan kepala dingin. Saat sedang membaca pesan dari salah satu klien, suara langkah Dion terdengar dari arah kamar. "Pagi," ucap Dion. Suaranya masih berat karena baru bangun. Arsila menoleh sambil tersenyum. "Kopi kamu di meja." Dion berjalan menghampiri dan mencicipinya. "Seperti biasa, kamu tahu seleraku lebih baik daripada aku sendiri." "Itu cuma 2 sendok gula, bukan hal rumit," jawab Arsila sambil tertawa kecil. Tetapi Dion membalas, "Hal sederhana yang kamu lakukan setiap hari itu jauh lebih berarti daripada yang kamu kira." Ucapan itu tidak dilebih-lebihkan, tidak dramatis. Itulah yang membuat Arsila semakin menghargai laki-laki itu. Dion bukan pasangan yang suka membuat pernyataan besar. Ia hanya menunjukkan perhatiannya lewat tindakan konsisten dan kalimat seperlunya. Setelah sarapan ringan, mereka mulai dengan rutinitas masing-masing. Dion pergi bekerja, sementara Arsila tetap di rumah. Tetapi rumah itu tidak pernah terasa sunyi ketika Dion pergi. Justru sebaliknya, rumah itu terasa memberi ruang baginya untuk tumbuh, berpikir, dan berkarya. Siang hari, ia menyelesaikan 2 laporan penting. Ketika selesai, ia menghela napas panjang sambil memandang halaman belakang dari jendela. Ada pohon kecil yang baru mereka tanam sebulan lalu. Pohon itu belum terlalu tinggi, tapi cukup untuk memberi sedikit warna ketika angin menyapu daunnya. Melihat itu, Arsila merasa seperti melihat dirinya sendiri beberapa tahun terakhir. Tumbuh pelan, tidak mencolok, tapi pasti dan sehat. Sebelum menikah, ia pernah berpikir bahwa stabilitas adalah sesuatu yang membosankan. Ia takut hidup terlalu datar, takut tidak ada kejutan, takut kehilangan rasa hidup. Tapi sekarang, ia mengerti bahwa kedamaian justru adalah bentuk kemewahan yang dulu tidak mampu ia pahami. Sore itu, ketika Dion pulang, ia mendapati Arsila sedang membaca di sofa ruang tengah. Tidak ada TV menyala, tidak ada suara gaduh. Hanya halaman buku yang sesekali berdesir. "Kamu sudah selesai kerja?" tanya Dion sambil meletakkan tasnya. "Sudah. Hari ini lebih cepat," jawab Arsila sambil menutup bukunya. Dion duduk di sampingnya. "Besok kamu mau ikut aku lihat lokasi proyek? Bukan pekerjaan berat, cuma survei ringan. Kamu mungkin suka lihat tempatnya." Arsila menimbang sebentar lalu mengangguk. "Boleh. Aku lagi butuh udara segar." Percakapan seperti itu begitu sering terjadi. Rencana spontan, aktivitas kecil, dan keputusan yang tidak terburu-buru. Mereka tidak pernah berusaha mengisi hari dengan sesuatu yang besar, tetapi setiap hari selalu terasa hangat. Di meja makan, mereka menyiapkan makan malam bersama. Kegiatan itu selalu menjadi waktu favorit Arsila. Bukan karena memasak adalah hal yang romantis, tetapi karena momen itu membuat mereka saling melihat sebagai 2 orang yang sama-sama berusaha menciptakan ritme hidup yang sehat. "Gimana klien kamu hari ini?" tanya Dion sambil memotong sayuran. "Baik. Ada 1 revisi, tapi tidak berat," jawab Arsila. "Aku mulai suka ritme kerjaku sekarang. Stabil. Bisa bernapas." Dion tersenyum kecil. "Kamu memang pantas dapat hidup yang tenang seperti ini." Arsila diam sebentar. "Dulu, aku pikir tidak akan pernah sampai di titik seperti ini." Dion menatapnya sekilas, lalu berkata lembut, "Tapi sekarang kamu ada di sini. Kamu yang bangun semuanya." Arsila mengangguk. Ia tahu itu benar. Hidup barunya tidak datang dari keberuntungan semata. Ia datang dari keberanian perlahan-lahan memperbaiki dirinya, dari keputusan menata ulang batasan, dari kesediaannya melepaskan hal-hal yang merusak. Malam hari, mereka duduk di teras belakang, ditemani cahaya lampu kecil dan hembusan angin. Tidak ada obrolan panjang. Kadang mereka hanya diam. Dan itu pun terasa cukup. "Terima kasih sudah membiarkan aku punya ruang untuk jadi diriku sendiri," kata Arsila tiba-tiba.
Dion menoleh dan menjawab singkat, hubungan yang sehat harus begitu. Arsila tersenyum. Ia melihat kehidupan barunya dengan cara yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tidak ada drama berlebih, tidak ada teriakan kemarahan, tidak ada kepalsuan yang harus ia paksakan. Hidupnya kini berjalan seperti langkah seorang perempuan yang akhirnya merdeka. Perlahan, tenang, stabil, dan sepenuhnya miliknya. Nama Nadia dulu sering terdengar di kantor dengan nada kagum. Ia dikenal luwes berbicara, percaya diri, dan selalu tampil rapi. Tetapi perlahan, semua yang pernah menjadi sumber kebanggaannya mulai bergeser. Tidak ada kejadian besar yang langsung menjatuhkannya. Semuanya runtuh sedikit demi sedikit, seperti dinding yang retak halus hingga akhirnya tidak sanggup lagi menopang beban. Perubahan itu dimulai dari hal kecil. Bisik-bisik rekan kerja. Mereka tidak lagi antusias menyapanya seperti dulu. Sebagian bahkan pura-pura sibuk ketika ia berjalan melewati lorong kantor. Dalam beberapa pertemuan tim, komentarnya tidak lagi mendapat dukungan. Ia mulai menyadari bahwa atmosfer di sekitarnya berubah, tetapi ia tidak tahu kapan tepatnya hal itu bermula. Di meja kerjanya, ia membaca ulang email dari bagian manajemen. Isinya sederhana, penurunan evaluasi kinerja. Alasannya tidak eksplisit, hanya kalimat formal tentang kurangnya kontribusi signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Nadia menatap layar cukup lama. Ia tahu pekerjaannya selama ini sebenarnya tidak buruk, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak lagi memiliki energi yang sama seperti dulu. Rumah tangganya dengan Farhan pun mengalami perubahan yang tidak kalah menyakitkan. Dulu, Farhan sering membelanya sampai berlebihan. Apapun yang ia lakukan, Farhan menganggapnya benar. Tetapi beberapa bulan terakhir, tatapan Farhan sering kosong. Nada bicaranya cenderung datar, seolah ia berusaha menjaga ketenangan agar tidak memicu pertengkaran. "Kenapa kamu akhir-akhir ini sering pulang larut?" tanya Nadia suatu malam ketika Farhan baru masuk ke rumah. "Aku banyak kerjaan," jawab Farhan pendek sambil melepas sepatu. "Aku lihat kamu tidak terlihat sesibuk itu sebelumnya," balas Nadia, sedikit meningkatkan nada suaranya. Farhan tidak langsung menjawab. Ia menuju dapur, minum segelas air, lalu kembali menatap Nadia. Tatapan yang dulu hangat kini tampak menjauh. "Aku cuma butuh waktu sendiri," katanya akhirnya. Nadia terdiam. Kalimat itu terasa seperti pintu yang ditutup pelan-pelan di depan wajahnya. Sejak malam itu, jarak di antara mereka makin jelas. Farhan lebih sering keluar rumah, kadang tanpa memberitahu kemana ia pergi. Nadia tidak ingin menuduh sembarangan, tapi ia tidak bisa menepis perasaan bahwa Farhan perlahan menjauh bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Di kantor, situasinya tidak lebih baik. Proyek yang dulu dipercayakan kepadanya mulai dialihkan kepada rekan kerja lain. Ketika ia bertanya, jawabannya selalu diplomatis. "Kami butuh perspektif baru," atau "ini strategi manajemen." Tetapi Nadia mengerti bahwa itu hanya alasan halus untuk mengatakan mereka sudah tidak percaya pada kemampuannya. Saat jam istirahat, ia mendengar dua rekan kerjanya berbicara dengan suara pelan namun jelas cukup terdengar. Katanya performa Nadia turun drastis. Ya. Iya. Dan soal hubungan pribadinya itu, ya mungkin sekarang kena imbas. Nadia berhenti di balik lemari berkas, menutup matanya sejenak. Ia tidak marah. Ia hanya merasa lelah. Lelah menahan muka tetap tegar. Lelah pura-pura tidak peduli. Dalam perjalanan pulang hari itu, ia duduk di dalam bus kota, memandangi jendela yang memantulkan wajahnya sendiri. Ia terlihat pucat, matanya cekung, rambutnya tidak serapi biasanya. Ia pernah menertawakan seseorang di kantor hanya karena penampilan berantakan, dan kini ia memahami betapa menyedihkan tingkahnya dulu. Kesadaran itu tidak datang dalam bentuk penyesalan dramatis, tetapi sebagai satu tarikan napas panjang yang terasa sangat berat. Ketika sampai di rumah, lampu ruang tengah padam. Farhan belum pulang. Ini bukan hal baru. Nadia duduk di sofa, memeluk bantal kecil yang sering ia gunakan ketika membaca. Tidak ada yang perlu ia katakan, tidak ada yang ingin ia keluhkan. Hanya rasa kosong yang makin membesar. Saat Farhan masuk hampir 2 jam kemudian, ia terlihat terkejut melihat Nadia masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanya Farhan sambil menyalakan lampu. "Aku ingin bicara,"
jawab Nadia pelan. Farhan tidak langsung menolak, tapi ia juga tidak tampak antusias. Ia duduk di seberang Nadia, menjaga jarak. Aku merasa kamu makin jauh dariku, kata Nadia. Suaranya bergetar namun tetap terkendali. Farhan menyandarkan tubuhnya, menatap lantai. Aku tidak tahu harus bagaimana. Banyak hal yang berubah. Kita berubah. Itu alasan kamu menjauh. Farhan tidak langsung menjawab. Ketika ia akhirnya bicara, suaranya lemah. Aku lelah, Nat. Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Nadia, kalimat itu seperti benih dari sebuah akhir yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Ia bisa melihat bahwa Farhan tidak sedang marah, tidak sedang menyalahkannya. Ia hanya jujur. Dan kejujuran itu lebih menyakitkan dibandingkan pertengkaran apapun. Beberapa minggu berikutnya berjalan lambat. Nadia berusaha memperbaiki dirinya. Lebih rajin bekerja, lebih rapi tampil, lebih berhati-hati berbicara. Tetapi segala usahanya terasa seperti memperbaiki rumah yang fondasinya sudah retak parah. Tidak ada yang benar-benar pulih. Di kantor, ia menerima surat pemindahan posisi. Jabatannya diturunkan menjadi staf administrasi biasa, dengan tanggung jawab yang lebih ringan namun gaji lebih rendah. Ia tidak memprotes. Ia hanya menandatangani dokumen itu dan kembali duduk di mejanya. Di rumah, ia mencoba merayu Farhan untuk memiliki percakapan yang lebih jujur. Tetapi Farhan selalu menghindar, seperti seseorang yang takut menyentuh luka yang sudah bernanah. Pada suatu malam, ketika hujan turun cukup deras, Nadia duduk sendirian di ruang tengah, memandangi pintu yang tertutup rapat. Farhan belum pulang, dan ia bahkan tidak lagi menanyakan kemana suaminya pergi. Di dalam dirinya, sesuatu yang dulu keras dan penuh kepercayaan diri kini mulai runtuh pelan-pelan, tanpa suara. Nadia tidak lagi berusaha menyangkal. Hidup yang dulu ia banggakan sudah tidak seperti dulu lagi. Dan ia harus menghadapi kenyataan itu tanpa tahu dari mana harus mulai membangun ulang dirinya. Hujan baru saja berhenti ketika Arsila keluar dari ruang kerjanya, merapikan tas kecil yang selalu ia bawa. Hari itu cukup padat, namun ia menikmati ritme yang kini jauh berbeda dari hidupnya dulu. Pekerjaan berjalan stabil, tanggung jawabnya jelas, dan ia pulang ke rumah yang terasa hangat tanpa beban masa lalu. Sisa cahaya sore memantul di kaca gedung, menciptakan bayangan lembut yang menenangkan. Saat ia melangkah menuju parkiran, langkah seseorang terdengar terburu-buru dari arah belakang. Arsila tidak menoleh sampai suara itu memanggil namanya dengan nada yang terlalu ia kenal. Arsila, tunggu. Ia berhenti. Tidak cepat, tidak pula lambat. Sekadar menghargai seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ketika ia menoleh, Farhan berdiri di sana, terlihat lebih kurus, lebih cemas, dan jauh dari gambaran laki-laki yang dulu menganggap dirinya tak tersentuh oleh masalah apapun. Arsila tidak mengatakan apapun. Ia hanya memandang Farhan dengan sikap tenang yang membuat laki-laki itu tampak makin gelisah. Aku sudah berusaha menghubungi kamu, kata Farhan sambil melangkah mendekat. Nomor kamu sudah berubah. Rumah kamu juga pindah. Ia menghentikan kalimatnya, seolah tidak yakin harus mulai dari mana. Ada perlu apa? Tanya Arsila lembut, tanpa meninggikan suara, tanpa nada menyindir. Farhan menarik napas panjang, mencoba menyusun kata-kata. Aku banyak masalah. Di kantor, di rumah. Ia terlihat menahan sesuatu. Mungkin rasa malu, mungkin rasa kehilangan. Nadia, dia sedang tidak baik-baik saja. Dan aku juga tidak tahu harus bagaimana. Arsila tidak menampakkan ekspresi kaget atau iba berlebihan. Ia hanya mendengarkan. Ia pernah mengetahui sedikit tentang kondisi Nadia, tapi hanya sekilas, melalui angin yang sampai ke telinganya dari lingkungan lama mereka. Ia tidak mencari tahu lebih jauh, dan tidak berniat melakukannya sekarang. Farhan melanjutkan, suaranya lebih lirih. Aku pikir, mungkin kamu bisa bantu aku. Bantu aku bangkit lagi. Kamu dulu selalu tahu harus bagaimana. Kalimat itu membuat Arsila menatapnya lebih lama. Bukan karena tersentuh, melainkan karena ia sadar betapa jauh jarak di antara mereka kini. Dulu Farhan sering menganggap dirinya lebih tahu, lebih hebat. Dan kini, di saat posisinya goyah,
Ia datang padanya seperti seseorang yang mencari tempat terakhir untuk bersandar. "Farhan," kata Arsila dengan nada tetap lembut, "kamu datang ke orang yang sudah bukan bagian dari hidupmu." Farhan menelan ludah. "Aku tahu. Tapi aku bingung. Aku kehabisan tempat." Arsila tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga penghinaan. Ia hanya melihat laki-laki yang dulu ia cintai, namun bukan lagi laki-laki yang bisa ia biarkan masuk ke dalam hidupnya. "Kamu punya istri," ucap Arsila pelan. "Dan bagaimana keadaan rumah tanggamu? Itu adalah tanggung jawab kalian berdua." Farhan menggeleng pelan, hampir seperti anak kecil yang tidak ingin mendengar kenyataan. "Dia tidak mengerti aku. Aku merasa sendirian." "Kamu yang memilih jalan itu," jawab Arsila, tetap dengan pilihan kata yang halus. "Aku tidak bisa mengisi ruang yang bukan tempatku lagi." Farhan terdiam. Hujan bekas rinai yang masih menetes dari atap gedung terdengar lebih jelas, seakan mengisi keheningan mereka. Arsila tidak menghindari tatapan Farhan, tapi ia juga tidak memberi celah untuk harapan yang dulu pernah terlontar. "Arsila, aku minta maaf." 3 kata itu akhirnya keluar, namun tidak lagi menggetarkan apapun dalam diri Arsila. "Iya," jawab Arsila pendek. "Aku dengar." Farhan terlihat kebingungan dengan respons itu. "Itu saja?" Arsila tersenyum kecil, senyum yang tidak menyakitkan, tapi juga tidak memberi ruang kembali. "Maafmu tidak mengubah apa yang sudah terjadi, dan tidak mengubah siapa aku sekarang." Farhan menunduk. Wajahnya terlihat seperti seseorang yang baru saja menyadari betapa kosongnya genggaman tangannya selama ini. "Jadi, tidak ada kesempatan sama sekali." "Farhan," kata Arsila sekali lagi, lembut namun tegas, "pintu itu sudah lama tertutup. Tidak karena aku marah, tapi karena aku sudah berjalan terlalu jauh dari masa itu." Ia melihat Farhan mencoba menahan napas berat, seakan berusaha menerima kenyataan yang menampar pelan tapi pasti. Tidak ada drama. Tidak ada teriakan. Hanya kejujuran yang matang, sesuatu yang dulu tidak sempat tumbuh di antara mereka. "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kamu lagi," ucap Farhan pelan. Arsila mengangguk. "Jagalah dirimu. Dan jagalah rumah yang kamu pilih." Ucapan itu bukan sindiran. Bukan pula doa dengan nada pahit. Itu hanya kalimat elegan seorang perempuan yang sudah sembuh dari lukanya. Farhan melangkah mundur perlahan, menatap Arsila seakan ingin menahan waktu, namun ia tahu tidak ada lagi ruang untuknya. Arsila kemudian berjalan ke mobilnya, membuka pintu dengan tenang, dan masuk tanpa menoleh lagi. Saat mesin mobil menyala, ia sempat melihat bayangannya di kaca. Tidak ada gemetar di tangannya, tidak ada amarah, tidak ada dendam yang meletup. Hanya ketenangan seorang perempuan yang benar-benar selesai dengan masa lalunya. Di belakangnya, Farhan berdiri sendirian di bawah atap gedung, menatap ruang kosong yang semakin terasa luas. Ia memahami satu hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bahwa kehilangan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir dalam bentuk pintu yang tertutup tanpa suara. Dan seseorang yang tidak lagi menoleh ke belakang. Pagi itu, suasana kantor lama Arsila tampak seperti biasanya. Ramai, penuh suara sepatu beradu dengan lantai marmer, dan tumpukan berkas di tangan para karyawan yang bergegas. Namun ada satu hal yang berbeda. Sebuah mobil hitam elegan berhenti di depan gedung, pintunya terbuka perlahan, dan dari sana turun seorang wanita yang dulu pernah bekerja di tempat itu, Arsila. Kini ia datang bukan sebagai karyawan yang selalu ditekan, bukan sebagai istri yang pernah diremehkan, dan bukan sebagai perempuan yang pernah dituduh tidak cukup baik untuk hidup seseorang. Ia datang dengan langkah tenang, anggun, dan penuh keyakinan yang baru. Di sampingnya, suaminya, Dion, berjalan sejajar. Tidak berlebihan, namun jelas terlihat bahwa pria itu menghargai dan mendukungnya sepenuh hati. Senyum Arsila tidak dibuat-buat. Ada ketenangan yang berbeda, semacam ketegasan yang lahir dari luka yang telah sembuh dan keberhasilan yang diraih dengan kerja keras. Kemarin ia menolak Farhan, mantan suami yang ingin kembali memohon kedekatan, dengan cara yang paling elegan, kejujuran, ketegasan, tanpa sedikit pun balas dendam. Dan hari ini, ia menutup pintu itu sepenuhnya. Saat keduanya melangkah masuk ke lobi kantor, beberapa wajah karyawan yang masih mengenali Arsila tampak terkejut.
Ada yang saling berbisik kecil, ada yang hanya terdiam melihat perubahan besar pada wanita itu. Mereka yang dulu melihatnya sebagai karyawan biasa kini menyaksikan aura berbeda, lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih berkelas. Arsila tidak datang untuk pamer. Ia hanya memenuhi undangan dari salah satu manajer lama yang memintanya memberi masukan terkait proyek yang dulu sempat ia kerjakan. Undangan resmi, sederhana, namun baginya itu adalah tanda bahwa ia diakui karena kemampuan, bukan karena status hubungan. Ketika lift terbuka, di lantai yang sama, suara langkah cepat terdengar. Seseorang seperti terburu-buru keluar dari ruangan, dan saat melihat Arsila berdiri tidak jauh, orang itu terpaku. Nadia. Ia tampak lebih kurus dari terakhir kali Arsila melihatnya. Matanya cekung, dan kantung mata yang dalam menunjukkan kurang tidur yang parah. Meski makeupnya lebih tebal dari biasanya, tetap tidak mampu menutupi lelah yang tidak lagi bisa disembunyikan. Gaun kerjanya rapi, namun sedikit kusut di bagian lengan, pertanda ia bergegas, atau mungkin banyak pikiran yang membuatnya lengah. Untuk beberapa detik, Nadia hanya terdiam. Tatapannya membeku, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Arsila, mantan istri Farhan, perempuan yang pernah ia pandang rendah, berdiri di hadapannya, terlihat lebih baik dari sebelumnya. Lebih bahagia, lebih sukses, dan tidak sendirian. Dion berdiri tenang di samping Arsila, memberikan salam sopan. Nadia menelan ludah. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Tidak ada teriakan, tidak ada hinaan, tidak ada kata-kata pedas. Tidak ada emosi meledak seperti yang dulu biasa ia lakukan. Yang tersisa hanya keheningan yang aneh, menusuk, dan membuat dadanya sesak. Arsila, kamu datang? Suara Nadia terputus di tengah kalimat. Bukan karena takut, tetapi karena malu. Benar-benar malu. Semua rumor tentang kondisinya akhir-akhir ini memang tidak sepenuhnya salah. Keadaan ekonominya menurun, pekerjaannya banyak bermasalah, dan hubungannya dengan Farhan sudah retak. Farhan tidak lagi menunjukkan perhatian. Tidak lagi membela. Tidak lagi membawa Nadia seperti dulu. Semua itu membuat Nadia goyah, tanpa perlu disakiti orang lain. Arsila tersenyum lembut. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum orang yang sudah berdamai dengan masa lalu. Aku punya janji dengan manajer lama, jawab Arsila tenang, suaranya jernih. Kami ingin menyelesaikan diskusi tentang proyek yang dulu sempat tertunda. Nadia langsung menunduk. Oh, iya, aku mengerti. Ia tidak tahu harus melihat kemana. Ke wajah Arsila yang tampak memancar? Atau ke Dion, yang jelas-jelas menunjukkan bahwa Arsila kini berbahagia dengan seseorang yang lebih menghargainya? Untuk pertama kalinya sejak mengenal Arsila, Nadia benar-benar kehilangan kata-kata. Tidak ada yang bisa ia ucapkan yang tidak akan terdengar menyedihkan. Arsila melanjutkan, pelan namun ramah. Bagaimana kabarmu? Pertanyaan sederhana itu justru membuat Nadia semakin terpojok. Ia ingin menjawab, baik, tapi itu akan terdengar seperti kebohongan besar. Namun ia juga tidak mungkin mengungkapkan semua kekacauan hidupnya. Ya, begitulah, jawab Nadia dengan suara yang lebih kecil dari sebelumnya. Arsila tidak menekan, tidak menanyakan lebih jauh. Ia hanya mengangguk sopan, seolah memahami tanpa perlu mendengarkan cerita lengkapnya. Dion, dari samping, memberi anggukan ramah pada Nadia. Tidak sombong, tidak menghakimi. Sikap itu saja sudah cukup membuat Nadia semakin tersadar. Perubahan hidup Arsila tidak bergantung pada balas dendam, melainkan pada kedewasaan dan pilihan yang benar. Ada jeda panjang sebelum akhirnya Arsila berkata, aku harap kamu baik-baik saja ke depannya. Kalimat sederhana, namun terasa seperti cermin besar yang ditempatkan tepat di hadapan Nadia. Ia menyadari betul bahwa dirinya tidak baik-baik saja, dan bukan karena orang lain, melainkan akibat pilihannya sendiri. Nadia ingin mengatakan sesuatu, mungkin meminta maaf, atau sekadar mengucapkan terima kasih, namun tak satu pun kata berhasil keluar. Ketika Arsila dan Dion berjalan melewatinya, suasana di lorong itu seperti berubah. Tidak ada musik dramatis, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan keras. Namun kemenangan itu jelas terasa. Bukan kemenangan yang dipamerkan, melainkan kemenangan yang hidup dalam sikap, ketenangan,
dan keberhasilan yang tidak perlu diumumkan. Arsila tidak menoleh ke belakang. Dion juga tidak. Yang tertinggal hanyalah jejak langkah elegan dan keheningan Nadia yang penuh sesal. Hari itu, kantor menyaksikan satu pelajaran paling penting. Ketika seseorang bangkit dengan cara yang benar, ia tidak perlu membuat suara keras untuk menunjukkan pencapaian. Ketenangan sudah cukup menjadi bukti bahwa ia telah menang. Dan Arsila, yang pernah direndahkan, telah mencapai kemenangan itu dengan indah. Jika kamu suka alur seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dukung terus channel ini agar bisa menghadirkan lebih banyak kisah penuh emosi, pelajaran hidup, dan kejutan yang tak terduga. Like, komen, dan share juga supaya ceritanya bisa menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya.